Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukunna ya salihat al-mahbubat? Masya Allah, bagaimana liburannya anak-anakku yang solihah? Sepertinya menyenangkan Ustazah ya, insya Allah. Ya, insya Allah menyenangkan ya. Kegiatan apa aja nih yang kalian lakukan di rumah? Coba, ada yang bisa sebutin gak? Nonton TV mungkin Ustazah ya? Atau ada yang main sepeda biasanya. Atau mungkin banyak juga sekarang yang lagi murojaah ya. Masya Allah. Masya Allah. Bantuin uminya mungkin ya di rumah. Apalagi liburnya panjang kan ya? Betul, jadi banyak hal-hal bermanfaat yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, karena kita sekarang lagi di rumah nih, lagi liburan, alhamdulillah libur panjang ya. Ingat, kalian harus tetap melaksanakan pembiasaan seperti sebelumnya. Oh iya, sekarang kalian sudah kelas 4 ya? Masya Allah, sudah naik kelas 4. Pasti pembiasaannya masih ingat dan selalu dikerjakan di rumah. Insya Allah Ustazah ya? Insya Allah. Nah, coba siapa nih kira-kira yang bisa menyebutkan apa aja sih pembiasaan yang biasa kita lakukan di rumah? Coba, ya Masya Allah. Yang pertama, oh iya, dari bangun tidur saja ya. Kegiatan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Banyak nih pembiasaan bermanfaat yang bisa kita lakukan. Berarti dari bangun tidur masih subuh-subuh itu Ustazah ya? Betul. Oh iya, apa saja? Yang pertama dari bangun tidur, sholat subuh ya. Nah, betul sekali. sekali. Oh iya, sholat 5 waktu, yaitu baru bangun tidur, sholat subuh dulu. Jangan lupa baca doa bangun tidur ya. Kemudian masuk ke kamar mandi. Jangan lupa juga doanya solihah ya. Insya Allah kalian masih ingat. Masya Allah. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yang kita lakukan itu berkah ya, solihah, meskipun cuman tidur. Nah, Masya Allah. Jadi kalian jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu, terutama di waktu subuh ya. Jangan sampai sholat subuhnya ketika matahari sudah di atas ya. Oke, selanjutnya, nah setelah sholat. Oh iya Ustazah, setelah sholat subuh itu anak-anak biasanya ada yang tiduran ya. Jangan sampai dijadikan kebiasaan soalnya ya. Habis subuh, setelah sholat, jangan tidur. Yang kalian kerjakan masih banyak hal-hal yang bermanfaat. Misalnya ada olahraga sebentar atau langsung melaksanakan zikir pagi. Betul sekali ya, Masya Allah. Ini yang akan menjadi pelindung kita selama 1 hari ya, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat enggak ini zikir paginya, solihah, doa-doa zikir paginya? Insya Allah ingat tuh saja ya? Ya, insya Allah masih ingat. Kalau lupa bisa dibuka juga ya di buku pembiasaannya. Oh ada iya, di sana. di situ yang warna pink yang dulu. Betul. Ada juga zikir setelah sholat ya. Setelah sholat 5 waktu ada juga zikir di situ. Selain zikir pagi dan petang. Betul sekali. Setelah zikir pagi apa ya yang dikerjakan? Nah, ingat ya, meskipun sedang liburan ya, tidak pergi ke sekolah, kita harus tetap membaca dan memurojaah hafalan Al-Quran. Ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslimah solihah ya. Apalagi sudah kelas 4 Ustazah. Betul sekali. Kalian nanti kelas 4 akan ada hafalan baru juz 29. Nah, untuk melanjutkan ke juz 29, dari Ustazah kemarin mengirimkan tugas liburan menyelesaikan hafalan Al-Quran sampai An-Naba Ustazah ya? Betul sekali. Jadi yang belum nyampe target di kelas 3, di waktu liburan ini kalian habiskan solihah ya. Nanti ketika masuk naik di kelas 4, insya Allah kalian akan menyetornya kepada ustazah kalian yang baru di kelas 4. Ya, begitu juga dengan
hafalan hadis solihah ya. Jadi kalian murojaah lagi hafalan-hafalan hadis kalian yang sudah kalian hafal. Jangan sampai setelah naik kelas nanti kalian gak hafal lagi ya. Karena di kelas 4 kalian akan masuk ke hafalan hadis yang baru. Insya Allah dimudahkan solihah ya. Tetap Amin. semangat. Insya Allah. Nah, selanjutnya ini membantu pekerjaan rumah. Yang sayang sama Umi, Abi di rumah pasti suka membantu Umi ya. Ya. Membantu pekerjaan orang tua misalnya mencuci piring. Saya habis makan jangan ditinggalin piringnya kotor-kotor. Ya, merapikan tempat tidur sendiri juga termasuk membantu pekerjaan rumah. Oke, menyapu ya, walaupun sekedar menyapu kamar sendiri itu juga sudah meringankan pekerjaan dari ibu kita di rumah. Atau yang punya adik bisa jagain adik kalau Umi sedang kerja ya, sedang memasak, bisa kalian membantu Umi menjaga adik. Betul. Adiknya jangan dicubit-cubit ya. Betul sekali ya, jangan gemes nanti kelihatan adiknya kemana-mana ya. Jadi harus membantu Umi untuk menjaga adiknya juga. Nah, selain itu kalian harus ingat ya adab kepada orang tua. Ya, jangan teriak-teriak ketika disuruh sama orang tua. Begitu juga kepada orang lain ya, kita harus saling membantu. Selanjutnya ya yang terakhir ini sudah ya. Ya, jadi ketika bangun tidur kita sudah membaca doa, kemudian kita sholat subuh. Nah, ketika mau tidur ada juga adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti berwudu terlebih dahulu, kemudian kita membaca doa sebelum tidur. Insya Allah kalian juga pasti ingat doanya ya. Betul karena sekali. sudah kelas 4 Ustazah, insya Allah Ustazah yakin kalian anak-anak yang pintar, anak-anak yang solihah, insya Allah tidak lupa ya, sering menerapkan di rumah Ustazah. Betul ya, jadi ketika setiap malam dibaca sebelum tidur pasti kalian sudah hafal tentunya ya. Nah, karena sekarang kita ini sedang ada pada masa pandemi ya, solihah ya. Jadi ketika berada di rumah atau ketika keluar dari rumah, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, seperti, nah kalian sudah hafal ini ya, selalu diingatkan. Ustazah ingatkan ya di setiap video pembelajaran. Jadi yang pertama kita harus mencuci tangan dengan sabun. Nah, atau bisa membawa hand sanitizer Ustazah, betul. Apalagi kalau habis ke Alfamart, Indomart gitu ya, itu harus selalu menggunakan hand sanitizer. Nah, selain itu kita harus selalu memakai masker ya dan menjaga jarak. Berarti bermain-main di rumah tidak harus ini ya, tidak langsung mengundang teman banyak-banyak Ustazah ya. Betul. Bisa bermain sama adik mungkin dulu ya. Atau kalau punya teman main 1-2 orang aja dulu ya, jangan rame-rame. Dan harus selalu menjaga jarak, ingat ya, menjaga jarak. Oh iya, kalian masih ingat enggak doa ketika kita ditimpa musibah? Kita berlindung ya agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari berbagai macam penyakit dan musibah. Apa aja doanya saja? Coba ada yang masih ingat solihah? Nah, yuk kita baca bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Oh iya, ada di majalah Banati kayaknya sudah kemarin ya. Nah, Bisa kemarin kalian sudah buka. dibagikan majalah Banati. Nah, kalian bisa cari di sana ya. Doa terhindar dari penyakit. Nah, Masya Allah, banyak sekali ya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ya, sebagai bekal kita hidup di dunia. Nah, jadi di majalah itu juga banyak ya nasihat, cerita, dan doa-doa yang bisa kalian baca. Jangan hanya disimpan solihah ya majalahnya ya. Untuk menambah ilmu saja ya. Betul, Ustazah juga baca kayak kalian ya. Oke, jadi Pesan Ustazah, kalian karena sekarang sudah naik kelas 4, nanti
belajarnya lebih serius lagi ya. Jangan sampai malas-malasan lagi ada tugas. Walaupun kita tidak tatap muka mungkin saat ini, tapi tetap kalian semangat mengerjakan tugas-tugas dari ustazah nanti. Ya, barakallahu fikunna jami'an salihah. Ya, jangan lupa untuk menghafalkan perkalian solihah ya. Di kelas 4 kalian harus menghafal perkalian. Oh iya, perkalian kayaknya sudah lupa ini. Iya. Jadi saya ingatkan lagi ya, dihafalkan lagi perkaliannya solihah ya. Masih pas liburan begini insya Allah banyak waktu kalian. Iya, betul. 1 sampai 10 berarti sudah hafal mati nanti ya? Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke. Jadi sekian dulu solihah ya, nasihat yang bisa ustazah berikan pada video kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.